Ini 10 tipe orang yang tidak layak kamu bantu. Stoikisme mengajarkan kamu untuk tahu kapan berhenti. Kehidupan ini penuh dengan interaksi sosial, dan kita seringkali dihadapkan pada pilihan untuk membantu orang lain. Namun, ada kalanya membantu orang yang salah bukan hanya sia-sia, tetapi juga bisa merugikan kita secara emosional dan mental. Filosofi Stoikisme yang mengajarkan kita untuk hidup dengan bijaksana, mengelola emosi, dan fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita, memberikan wawasan tentang kapan kita harus berhenti memberi bantuan kepada orang lain. Dalam perspektif Stoikisme, tidak semua orang layak mendapatkan bantuan kita, terutama jika tindakan kita tidak memberi manfaat yang nyata, atau bahkan dapat merugikan kedamaian pikiran kita. Di bawah ini adalah 10 jenis orang yang tidak perlu kita bantu dalam kehidupan sehari-hari, beserta contoh situasi nyata dan tips untuk menghindarinya. Pertama, orang yang tidak menghargai bantuan. Ada orang yang selalu datang kepada kita saat mereka membutuhkan sesuatu. Namun setelah dibantu, mereka tidak menunjukkan rasa terima kasih atau menghargai bantuan tersebut. Dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk memberi tanpa mengharapkan imbalan. Tetapi kita juga harus sadar bahwa memberi bantuan kepada orang yang tidak menghargainya bisa menguras energi kita dan menciptakan ketidakpuasan. Contoh sehari-hari, teman yang selalu meminjam uang atau meminta bantuan, tetapi tidak pernah berterima kasih, atau bahkan tidak membayar kembali. Tips menghindari. Jangan merasa terikat untuk membantu orang yang tidak menghargai bantuan Anda. Tetaplah memberi dengan niat tulus. Tetapi, batasi jumlah bantuan yang Anda berikan jika orang tersebut tidak menunjukkan penghargaan. 2. Orang yang selalu bergantung pada orang lain. Beberapa orang tidak mau berusaha untuk mandiri dan justru terus-menerus mengandalkan bantuan orang lain. Orang seperti ini seringkali tidak akan berkembang karena mereka tidak diberi kesempatan untuk belajar dan berkembang sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup mandiri dan bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Contoh, sehari-hari, rekan kerja yang selalu meminta bantuan Anda untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, meskipun tugas tersebut sebenarnya bisa mereka lakukan sendiri. Tips menghindari. Bantu mereka dengan memberikan petunjuk atau panduan, bukan langsung menyelesaikan masalah mereka. Dorong mereka untuk belajar mandiri dan lebih bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. 3. Orang yang tidak mau berubah. Ada orang yang meskipun diberi nasihat atau bantuan, tetap tidak mau berubah. Mereka terus melakukan kebiasaan yang merugikan tanpa usaha untuk memperbaikinya. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan tidak membuang energi untuk mencoba mengubah orang lain yang tidak terbuka terhadap perubahan. Contoh sehari-hari, seseorang yang selalu mengeluh tentang kehidupannya tetapi tidak melakukan apa-apa untuk memperbaikinya dan terus-menerus mengharapkan bantuan dari orang lain. Tips menghindari. Jika seseorang tidak terbuka untuk berubah, sebaiknya beri dukungan yang terbatas. Cara terbaik untuk membantu mereka adalah dengan memberi mereka ruang untuk menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka. 4. Orang yang malas. Sifat malas adalah kebalikan dari prinsip Stoikisme yang menekankan pentingnya disiplin dan kerja keras. Orang yang malas cenderung mengandalkan orang lain untuk melakukan pekerjaan mereka dan tidak berusaha untuk memperbaiki diri. Membantu mereka hanya akan memperburuk kebiasaan buruk mereka dan membuat mereka semakin bergantung pada orang lain. Contoh sehari-hari, teman yang selalu meminta Anda untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan rumah mereka, meskipun mereka memiliki waktu dan kemampuan untuk melakukannya sendiri. Tips menghindari. Cobalah untuk tidak langsung membantu orang malas dalam pekerjaan mereka. Jika mereka memang membutuhkan bantuan, beri mereka kesempatan untuk berusaha terlebih dahulu sebelum Anda memberikan bantuan. 5. Orang yang memanfaatkan kebaikan kita. Ada orang yang hanya datang kepada kita ketika mereka membutuhkan sesuatu, tetapi setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka tidak peduli lagi dengan kita. Orang seperti ini seringkali memanfaatkan kebaikan kita dan tidak memiliki niat untuk membalas atau memberikan dukungan saat kita membutuhkannya. Contoh sehari-hari, seseorang yang selalu meminta bantuan keuangan saat sedang kesulitan, tetapi ketika Anda membutuhkan bantuan, mereka tidak pernah ada. Tips menghindari. Jadilah selektif dalam memberi bantuan, terutama kepada orang yang hanya datang saat mereka membutuhkan sesuatu. Pertimbangkan untuk memberi bantuan dengan cara yang lebih bijak dan tidak merugikan Anda. 6. Orang yang tidak bisa menghormati batasan kita. Stoikisme mengajarkan pentingnya menjaga batasan pribadi untuk menjaga kedamaian pikiran dan kebahagiaan. Orang yang tidak menghormati batasan kita seringkali akan mengambil keuntungan dari kebaikan kita. Mereka mungkin meminta bantuan pada saat yang tidak tepat, atau terlalu sering menghubungi kita tanpa menghargai waktu dan energi kita. Contoh sehari-hari,
Seseorang yang selalu menghubungi Anda di luar jam kerja atau saat Anda sedang beristirahat, tanpa memperhatikan kebutuhan Anda untuk waktu pribadi. Tips menghindari: tegaskan batasan Anda dengan cara yang sopan namun tegas. Jelaskan kapan Anda bisa membantu dan kapan Anda membutuhkan waktu untuk diri sendiri. 7. Orang yang selalu negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala hal bisa menjadi sangat melelahkan. Pikiran dan energi negatif mereka bisa mempengaruhi kita jika kita terlalu sering berinteraksi dengan mereka. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjaga pikiran tetap positif dan tidak terpengaruh oleh orang yang selalu mengeluh dan berpikiran negatif. Contoh sehari-hari, teman yang selalu mengeluh tentang pekerjaan, keluarga, atau kehidupan mereka tanpa pernah berusaha untuk mengubah situasi mereka. Tips menghindari: cobalah untuk menjaga jarak dengan orang yang selalu negatif. Fokuslah pada orang-orang yang memberikan energi positif dan inspirasi bagi Anda. 8. Orang yang tidak bertanggung jawab. Orang yang tidak mau bertanggung jawab atas tindakan mereka cenderung tidak menghargai bantuan yang kita berikan. Mereka seringkali menyalahkan orang lain atas kegagalan mereka dan tidak belajar dari pengalaman. Stoikisme mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas hidup kita sendiri dan tidak terjebak dalam menyalahkan orang lain. Contoh sehari-hari, seseorang yang selalu menyalahkan keadaan atau orang lain atas kesalahan atau kegagalan mereka dan tidak pernah belajar dari kesalahan tersebut. Tips menghindari: jangan terlalu sering memberikan bantuan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Biarkan mereka menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka agar mereka bisa belajar dan berkembang. 9. Orang yang hanya berbicara tanpa tindakan. Orang yang hanya berbicara tentang apa yang ingin mereka capai, tetapi tidak pernah mengambil tindakan nyata, seringkali menghabiskan waktu kita tanpa hasil yang jelas. Stoikisme mengajarkan kita untuk lebih menghargai tindakan daripada kata-kata kosong. Contoh sehari-hari, teman yang selalu mengatakan mereka ingin memulai bisnis atau mencapai tujuan tertentu, tetapi tidak pernah mengambil langkah nyata untuk mencapainya. Tips menghindarinya: bantu mereka dengan memberi saran praktis atau ide, tetapi jangan terlalu sering terlibat dalam percakapan tanpa tindakan. Fokus pada orang yang benar-benar bertindak untuk mencapai tujuan mereka. 10. Orang yang tidak memiliki tujuan yang jelas. Contoh sehari-hari, seseorang yang selalu meminta nasihat tentang karier atau kehidupan, tetapi tidak pernah mengambil keputusan atau tindakan untuk membuat perubahan. Tips menghindarinya: jika seseorang tidak memiliki tujuan yang jelas, bantu mereka dengan cara memberikan perspektif dan pertanyaan yang memotivasi mereka untuk menemukan tujuan hidup mereka sendiri. Jangan terjebak dalam memberikan solusi jika mereka belum siap untuk mengambil langkah nyata. Dalam hidup, kita perlu belajar untuk memilih dengan bijak siapa yang perlu kita bantu. Filosofi Stoikisme mengajarkan kita untuk memberi bantuan dengan bijaksana, menghindari orang-orang yang tidak menghargai bantuan kita, yang tidak ingin berubah, atau yang hanya akan menguras energi kita. Terkadang, membantu seseorang bisa merugikan kita jika mereka tidak berusaha untuk berkembang atau berubah. Dengan mengikuti prinsip Stoikisme, kita dapat menjaga keseimbangan antara membantu orang lain dan menjaga kedamaian pikiran serta kebahagiaan diri kita.